Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini dengan rahmat, hidayah, karunia dari Allah semata kita masih Allah berikan kemudahan untuk kembali bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sholat maghrib 3 rakaat tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang telah disusun oleh para ulama, oleh ahlinya, yang menjelaskan tentang permasalahan tauhid. Sehingga kalau kita baca buku ini Pak, dari lembaran pertama nanti sampai akhir, penuh isinya dengan Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Karena itulah sumber akidah seorang muslim. Jadi kalau kita belajar akidah dalam pemahaman Ahlus Sunnah, tidak akan lepas Al-Quran Sunnah serta perkataan para ulama, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Beda nanti Bapak kalau mengkaji sifat 22 Pak. Nah, yang dikaji kulit isi. Semuanya perkataan manusia, semuanya pendapat ya orang, amat jarang menggunakan dalil. Nah, coba belajar akidah menurut ahli filsafat, tidak akan kita temukan yang seperti ini. Ini persis metode penulisan beliau seperti Sahih Al-Bukhari. Lihat Sahih Al-Bukhari, kitab yang pertama tentang apa? Kitabu ya Bid'il Wahyi. Kitab yaitu judul pertama dalam Sahih Al-Bukhari itu awalnya turun wahyu. Lihat Imam Al-Bukhari, Al-Quran, boleh dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang mendukung judul bab, judul pembahasan yang dibawakan oleh beliau. Jadi metode penulisan beliau ini, penulis kitab ini persis dengan metodenya ahli hadis. Karena ahli sunnah itu diantara namanya ahli hadis. Ya, mereka memakai metode para ulama salaf dan khusus para muhaddisin. Kalau Bapak belajar akidah menurut al-mutakallimin ya, ahlul kalam, nggak dapat yang seperti ini. Ya, yang kita dapatkan perkataan ini, perkataan itu, semua perkataan manusia ujung-ujungnya kepada Aristoteles, Plato, itu yang
menjadi pegangan referensi mereka. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita referensi jelas Al-Quran, hadis ya. Kemudian dipahami oleh para sahabat. Kemudian seluruh para ulama yang berjalan di atas manhaj atau metodenya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih pada bab firman Allah surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi judul babnya saja ayat. Keunikan dari kitab tauhid ini, Pak. Jadi judul babnya beliau langsung bawakan ayat. Karena sebaik-baik ucapan sebagaimana sabda Rasul ya. Dalam khutbatul hajah beliau mengatakan, fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua, yaitu hadis yang populer yang masyhur. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasul mengatakan tidak sempurna iman kalian, kata Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman tiap-tiap kalian, hatta akuna, sampai diriku, yakni dari Rasulullah, ahabba ilaih, lebih dia cintai, min waladihi, dari anaknya sendiri, wa walidihi, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Kenapa dimulai dari anak? Telah kita bahas ya, karena anak adalah yang paling dicintai oleh setiap orang. Setiap orang yang punya anak, pasti anak bahkan lebih cinta dia daripada kepada istrinya sendiri, kepada anaknya. Tapi anak terkadang tidak tahu tentang cinta orang tua. Makanya ada pameo di tengah-tengah masyarakat, Pak ya, cinta orang tua kepada anak sepanjang masa. Ya, walaupun anaknya sudah durhaka sekalipun, tetap seorang orang tua, seorang ibu ayah tetap masih menyayangi anaknya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Makanya Nabi mengatakan tidak sempurna iman kalian sampai diriku lebih dicintainya dari anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Nah, ini hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ya kelanjutan dari penjelasan hadis ini. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah, munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini terhadap bab ya. Jadi bab firman Allah surah Al-Baqarah tadi ayat 155 sebelumnya telah kita baca. Beliau berkata, anna fihi dalilan ala wujubi taqdimi mahabbati Rasul. Di dalam ayat hadis ini terdapat suatu dalil wajibnya mendahulukan cinta kepada Rasul SAW ala mahabbati kulli makhlukin, di atas cinta kepada seluruh makhluk. Jadi hadis ini menunjukkan kita wajib mencintai Nabi. Nomor satu, ya kita dahulukan dibandingkan kecintaan kita dari seluruh makhluk. Memang yang pertama harus cinta kepada Allah, itu Khalik. Allah itu Khalik, pencipta. Tapi kalau dari sisi manusia, harus Nabi dulu yang kita cintai. Nah, ini hadirin yang Allah mulia, baru sempurna iman seseorang. Wa anna tahqiqal imani, dan sesungguhnya realisasi keimanan, dan sesungguhnya penerapan keimanan, masyrutun bidzalika, disyaratkan dengan mendahulukan cinta kepada Rasul atas seluruh kecintaan kepada makhluk yang ada di dunia ini. Namun terkadang orang bisa saja mengatakan saya cinta kepada Rasul, baik. Namun cinta tidak hanya sekedar di bibir saja. Kalau seandainya cinta hanya sekedar di bibir saja, pasti orang-orang yang suka membual ya akan dikatakan orang yang paling mencintai, tapi tidak. Ya, karena cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Ini yang penting cinta.
harus direalisasikan dengan perbuatan. Kita misalkan cinta kepada orang tua kita, apa buktinya? Apa kata orang tua kita bantah, bilang juga sayang sama orang tua. Nah, itu kan hanya di bibir saja ya. Tapi kalau dia benar betul cinta kepada orang tuanya, ya dia akan mentaati apa kata orang tuanya, menyayangi orang tuanya, ya selama orang tuanya tidak mengajak kepada maksiat, dia pergauli orang tuanya dengan baik. Dan ini adalah perintah Allah sebagaimana ayat yang sering kita dengar ya. Dalam surah Luqman itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa kata Allah. Dan pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Walaupun orang tua kita kafir sekalipun ini, hadirin, diperintahkan juga oleh Allah. Tapi kalau orang tua kita mengajak kepada kesyirikan, maka jangan kita taati. Fala tuti'huma, kan gitu kata Allah. Jangan taati keduanya. Kalau wa in jahadaka, apabila memaksa kedua orang tua itu supaya kita mempersekutukan Allah, jangan taati. Kalau menyuruh kepada maksiat, jangan kita taati. Karena tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dunia ini kalau menyuruh kepada kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa istifadah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pelajaran yang pertama, wujubu mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimiha ala mahabbati kulli makhluk. Wajib mencintai Rasul dan mendahulukan kecintaan kepada Rasul tersebut atas kecintaan kepada seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, Pak. Di langit maupun di bumi harus kita cintai Nabi dulu. Meskipun kepada malaikat, kita wajib mencintai malaikat, iya, karena malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Malakun muqarrabun, ya, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Tapi harus kita lebih mencintai Nabi, karena Nabi itu afdalul khalq. Nabi ya disebutkan dalam hadis ya sahih. Nabi itu adalah sebaik-baik makhluk, lebih baik daripada malaikat. Akan tetapi Nabi melarang kita ghulu. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ya kepada sahabatnya, disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian menyanjung aku, kata Rasul. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam sampai mengatakan dia adalah anak Tuhan, sampai mengatakan Isa itu adalah Tuhan yang punya daging, kata mereka. Dari firman menjadi manusia, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Maka Nabi melarang itu. Bagaimana juga orang-orang sufi mengatakan mereka bawa hadis palsu. Ada orang sufi suka bawa cerita-cerita khurafat, hadis-hadis palsu. Contoh ya, jadi disebutkan di dalam hadis kata mereka bahwasanya ketika menciptakan langit dan bumi, Allah berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi melainkan karena engkau. La ilaha illallah. Dari mana ini memfitnah Nabi, Pak? Tidak pernah ada percakapan itu. Dibawa orang sufi. Itulah Nur Muhammad, katanya. Na'udzubillah. Jadi mereka menganggap orang-orang sufi bahwasanya langit dan bumi ini diciptakan karena Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini mereka anggap Tuhan selain Allah ini. Qadim ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasanya kesesatan mereka. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan ini yang telah diwanti-wanti oleh Nabi jauh sebelum terjadi kesesatan itu. Nabi katakan kepada sahabatnya, jangan kalian memujiku, yang menyanjungku. Betul kalian cinta, wajib kita cinta kepada Nabi, betul. Tapi jangan melampaui batas. Itulah yang ghulu. Iyyakum wal ghuluwa, kata Rasul. Jauhilah oleh kalian ghulu dalam agama ini. Iyyakum wal ghuluwa fid din.
Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya orang-orang terdahulu menjadi celaka ya bighulu fid din, disebabkan karena melampaui batas dalam beragama. Ini termasuk ghulu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, annal a'mala minal iman, sesungguhnya amalan termasuk dari iman. Betul Pak, ini akidah Ahlussunnah. Ya, amalan kita ini bagian daripada iman. Karena iman itu yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang. Di mana kita tahu Pak? Para ulama Ahlussunnah menjelaskan yazidu bi taatillah, bertambah iman itu dengan ketaatan kepada. Ketaatan itu kan tidak hanya taat hati kita, tidak hanya ibadah qalbiyah, tidak hanya ibadah qauliyah, termasuk ibadah fi'liyah, ibadah amal anggota tubuh. Artinya amalan jawarih, amalan anggota tubuh itu dari iman. Ini kenapa kita tegaskan ini Pak? Karena ada, mohon maaf ya, ini harus kita sampaikan untuk mewanti diri kita supaya jangan terjatuh ke dalam firqah tersebut. Ada firqah namanya Murji'ah, yang mana mereka mengatakan ya amalan bukan masuk kepada keimanan. Artinya orang beramal maksiat tidak akan mengurangi kadar keimanan mereka, sehingga imannya Abu Bakar sama dengan imannya pezina, kata mereka. Selama pezina itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah tidak ngapain baik dia, na'udzubillah, ini sesat dan menyesat. Kalau Ahlussunnah tidak. Ya, amalan kita mempengaruhi iman seseorang. Kalau seseorang melakukan maksiat, down imannya. Kalau sampai dia menghalalkan maksiat itu, dia halalkan zina, Pak, batal keislamannya. Karena termasuk pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dengan ilmu, kecuali dia tidak berilmu, jahil dia, maka dia diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'anna al-mahabbata 'amalu qalbin, karena kecintaan itu adalah amal hati. Wa qad nufiyal imanu amman lam yakunir rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma dzukir. Dan sungguh telah ternafikan iman itu. Hilang iman itu. Man, bagi siapa lam yakunir rasul, kalau seandainya Rasul SAW ya tidak dia cintai, ya tidak lebih dia cintai, ya mimma dzukira, dari apa yang telah disebutkan. Jadi iman kita, kesempurnaannya maksudnya bisa hilang kesempurnaan iman kita kalau seandainya seseorang tidak menjadikan Rasul ahabba ilaih, lebih dia cintai dari apa yang telah disebutkan, yakni dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, cinta itu Pak, itu bagian dari iman juga. Karena cinta itu adalah amalan, ya, amalan hati. Amalun qalbiyun, amal hati cinta itu. Maka dalam hati kita harus kita agungkan Rasulullah melebihi siapapun dalam kehidupan ini, sehingga kita harus merasa tergores, kita harus merasa marah hadirin kalau ada orang yang melecehkan, ya, menistakan Rasulullah SAW. Ya, harus marah kita. Ini bentuk keimanan kita, ini bentuk wala, loyalitas kita kepada Rasul SAW. Orang sekarang, na'udzubillah, kalau pembesarnya, kiainya yang kita senggol, marahnya minta ampun. Sampai Ustadz Tiranda dilarang kemana itu? Ya, ke daerah urus kumpul, marah. Karena beliau bahas itu. Tapi kalau Nabi dihina orang, mereka biasa-biasa aja mereka, ya. Na'udzubillah, artinya loyalitas mereka tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah, di atas kecintaan kepada Rasul, namun dibangun atas kecintaan kepada
kiainya, pembesarnya, hizbiyahnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang yang betul-betul ya mencintai Rasul, maka sebenarnya harus Rasulullah lah yang dia jadikan sebagai tolak ukur loyalitasnya, al-wala dan baroknya, di atas kecintaan kepada siapa, Pak? Kepada Rasulullah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna nafyal imani la yadullu 'ala al-khuruj minal Islam. Sesungguhnya penafian keimanan tidak menunjukkan keluar dari Islam. Karena yang dinafikan dalam hadis ini adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Maka tidak bisa kita katakan orangnya murtad keluar dari agama Islam, tidak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena untuk memurtadkan seorang muslim, kecuali memang dia bukan muslim. Ini kalau muslim dia, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ada penghalang-penghalang yang harus hilang dari seseorang. Dan yang menghukumi haruslah orang yang berilmu. Jadi bab takfir muayyan. Jadi takfir itu ada dua. Dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah dalam mengkafirkan seorang muslim. Jadi ada sebuah kitab itu bagus Pak ya, ditulis oleh Syekh oleh ulama sekarang Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, judulnya Dhawabit at-Takfir. Dhawabit at-Takfir. Dhawabit itu artinya manhaj, kaidah-kaidah, batasan-batasan yang harus diketahui seseorang sebelum memvonis kafir kepada saudara. Jadi ini berat, ya. Orang muslim, ya, yang dia mengaku seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, maka untuk memvonis kafir itu Pak, ini butuh kepada ilmu. Dan babu takfir kababit tabdiya. Ini kata para ulama. Bab dalam mengkafirkan seorang muslim ini sama dengan bab mentabdi', ya, membid'ahkan seorang ahli sunnah yang mana dia meyakini dia di atas sunnah Rasul. Harus dilakukan oleh siapa? Harus dilakukan oleh ulama. Ini hadirin yang Allah muliakan. Karena tatkala kita mengatakan si fulan dhaif misalnya, si fulan la yu'khadhu min qawli, tidak boleh diambil ucapannya. Ini kalau dalam ilmu hadis, ya, ini artinya si fulan itu majruh, juriha, dia dicela. Yang mencelanya siapa? Adalah ilmu hadis, enggak sembarang pada adil yang diberikan Allah. Langsung orang enggak, harus pakarnya. Imam Ahmad bisa diambil ucapan karena beliau ulama jarh wa ta'dil. Siapa lagi? Al-Imam Ibnu Ma'in, ulama semuanya. Yes. Yahya bin Ma'in, ya. Siapa lagi? Ya, Al-Imam Ad-Daruqutni. Siapa lagi? Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi enggak semua juga ulama yang pakar di bidang itu, hanya yang diambil penilaiannya terhadap perawi hadis adalah ulama-ulama tertentu. Kalau hari ini enggak, Pak, subhanallah. Baru selesai belajar Muqtarat misalkan. Ya, saya enggak yakin dia selesai belajar Alfiyah Ibnu Malik, ya. Sudah berlagak seperti ulama besar, ya, yang telah memegang bendera jar wa ta'dil, yang mudahnya mengatakan si fulan tidak boleh diambil ilmunya. Siapa dia? Subhanallah, ya. Kita ajak ngomong bahasa Arab aja patah-patah dia. Sekarang sudah seperti ulama besar, pewaris Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Seperti itu, subhanallah. La ilaha illallah, musibah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Seharusnya dia belajar dulu, ya, belajar dulu. Karena niat kita untuk ilmu ini untuk apa, Pak? Apakah untuk supaya bisa menjadi hakim, ya? Supaya kita bisa menjadi tukang vonis. Yang divonis itu juga di atas Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang luar biasa. Ya. Makanya saya sering bilang juga, jangan kita menjadi tahdiri lebih tahdiri daripada tahdiri. Tahdiri RII, Pak, ya, mereka sebelum menghajar dan mentahdir,
ustadz-ustadz kita yang mengisi di Roja itu, mereka minta fatwa dulu dari Syekh Rabi', dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, atau muridnya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Baru setelah itu Syekh Rabi' telah mentazir Ustadz si fulan, kata mereka. Walaupun informasi yang mereka tanyakan kepada Syekh Rabi' itu sudah mereka setting ya. Ya, gambarannya sudah tidak benar terhadap apa yang realita yang sebenarnya, sehingga hasilnya pun ya akan menguntungkan mereka. Nah, itu yang mereka ambil itu. Untuk apa? Ya untuk mentahdir para asatiz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tahdiri yang betul tahdiri gitu Pak. Mereka enggak pula, menurut saya enggak, mereka tetap nanya kepada ulama. Sekarang Pak ini lebih parah lagi menurut dia katanya. Siapa dia kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibah hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu ya kami wasiatkan terutama pada diri kita, mari kita luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih ya, barang siapa man talabal ilma liyumari al-bihr ulama, barang siapa yang menuntut ilmu yang niatnya adalah untuk mendebat ulama yang lain, mendebat ustadz yang lain, itu yang diniatkan ya. Kalau saya bisa bahasa Arab, saya bantah ustadz, saya tahzir dia gitu ya. Oh, niatnya seperti itulah, naudzubillah ya. Maka orang yang seperti itu ya, maka kata Rasul ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nauzubillahi min dzalik, artinya ikhlasnya bermasalah. Ini hadirin. Padahal untuk selamat dari godaan-godaan seperti itu, mesti kita memperbaiki niat kita, mengikhlaskan niat kita. Kita nuntut ilmu ini apa? Niatnya Pak? Untuk menjadi hamba Allah itu, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Bukan untuk menyepak orang ya, bukan untuk ya memponis orang, enggak, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mengesahkan Allah di permukaan bumi ini. Bagaimana kita bisa menjauhi syirik ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita harus banyak membaca buku tentang bagaimana adab dalam menuntut ilmu ya, menuntut ilmu itu. Sehingga kita berharap niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk supaya liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Ya kan disebutkan juga dalam hadis itu. Hadis ini dinukilkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya yang berjudul Kitabul Ilmi, kitab tentang adab nih, adab menuntut ilmu. Jadi kalau seandainya ada orang niatnya menuntut ilmu ini untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, supaya orang itu duduk di majelisnya saja. Kalau duduk di majelis yang lain dia merasa dia marah gitu ya. Dia merasa hasad. Ini juga bahaya. Ini menunjukkan ketidakikhlasannya. Maka kita menganjurkan kepada siapapun, duduklah di majelis manapun selama yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Dimanapun dia, siapapun, walaupun kita nggak kenal, tapi orang mengatakan si fulan ala manhaj salaf, duduk kita. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada yang namanya fanatik buta, tidak ada. Kepada sahabat, maaf, kepada para imam 4 saja dilarang kita fanatik, apalagi hanya kepada ustadz kampung ya, ustadz yang sukanya kampung-kampung ini ya, yang ilmunya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang lain. Tidak boleh kita fanatik hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang boleh kita fanatik hanya kepada sunnah Rasul, harus kita pegang teguh itu, karena yang bilang, yang ngomong Rasul. Wa'addu 'alaiha, kata Rasul, gigit sunnah itu. Sunnah Rasul yang harus betul, bukan ucapan ustadz yang terkadang tidak didasari oleh dalil ya kan. Maka yang disuruh oleh Nabi pegang teguh, tamassaku biha, kata Rasul, pegang teguh sunnah itu, sunnah Rasul dan sahabat itu ya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Itu sunnah Nabi ya. Nah, bukan pendapat pribadi seorang manusia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, annal imana as-sadiqa la budda an yadhhar atharuhu, la budda an yadhharu atharu ala sahibihi. Sesungguhnya iman yang jujur, iman yang benar harus tampak bekasnya,
terhadap orang yang memiliki iman yang shadiq, yang jujur tersebut. Ya, bagaimana iman yang jujur itu, Pak? Dia tidak akan banyak ngomong yang bukan-bukan. Karena Rasul mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, kata Rasul. Aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya barang siapa yang betul-betul dia beriman kepada Allah dan hari akhir, akan terlihat dalam akhlaknya, akan terlihat dalam adabnya, maka dia tidak akan berbicara kecuali yang baik-baik saja. Atau dia diam. Kemudian terlihat juga dari sosialnya, Pak. Rasul juga mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya kalau betul-betul dia beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Maka Pak, ini harus, ya, apalagi kita DKM, ya. Kalau ada tamu dari luar dan jemaah masjid tempatan, mari kita sambut dengan minimal, kalau dekat duit nak mentraktir, ya, minimal kita sambut dengan senyuman. Karena banyak teman saya mengeluhkan, Ustaz, saya pengenlah ngaji sunnah, Ustaz, tapi pas saya ngaji di tempat itu semuanya Ustaz tidak pernah senyum sama saya, ya. Seolah saya bertanya-tanya, ya, ada yang salah nggak sama saya? Kok nggak ada yang nyapa, katanya. Ya, tegur nggak ada, subhanallah. Ini sunnah siapa yang akan kita amalkan ini? Bukankah sunnah Nabi mengatakan tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah? Senyumnya kalian kepada saudara kalian itu sedekah, kata Rasul. Jadi Rasul itu tersenyum beliau. Ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Arab Badui pun senang kepada Nabi itu. Lihat akhlak Nabi ini. Arab Badui, orang lagi sholat gitu, ya, tiba-tiba dia cerot gitu, ya. Jadi dia kencing di masjid Nabawi, kencingnya, Pak. Lihat akhlak Nabi. Apa kalau langsung Nabi kejar-kejar dia, pegang tangan, tampar sama-sama? Enggak. Ya, sahabat memang dia marah, Umar marah. Ini kayak geram Umar, Pak. Apa kata Nabi? Jangan, biarkan dia sampai dia menyelesaikan. Nah, baru setelah itu, ya, Nabi bilang baik-baik. Begitulah akhlak Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus sebenarnya kita contoh. Ya. Jangan kita lihat orang yang baru mau pengajian tahu tempat kita, kebetulan dia masih awam, masih isbal dia, jangan kita sinis, nah isbal pula, kan. Nah, jangan, Pak, dia masih jahil, dia belum mengerti gitu, Pak. Maka kita rangkullah mereka, ya, kita ambil hatinya. Itulah yang disebut dengan ta'liful qulub. Bahkan Nabi pernah diminta kambing oleh orang Arab Badui, tidak satu ekor yang dikasih Nabi, udah ambil aja semuanya, kata sudah. Nah, dengan seperti itu orang itu girang, masya Allah, memang betul Nabi dia tidak takut miskin dia. Kalau kita kan enggak, ya, baru traktir aja kita, wih rugi, ya, habis bisa, ya. Itu kita, Pak, ya. Kalau Nabi enggak, karena Nabi yakin apa yang dikeluarkan di jalan itu tidak ada yang sia-sia, ya. Iya. Kalau kita menggerutu, ya, dan minta traktir lagi, kan gitu. Ya kan? Ya, subhanallah, itulah manusia yang memang sifat manusia itu kikir, Pak. Iya. Kita pada dasarnya cinta harta, itu Allah yang mengatakan fitrah manusia. Zuyyina linnas, kata Allah. Telah dihiasi, itu fitrah manusia, ya. Dihiasi di hati manusia itu hubbus syahwat. Yang pertama kalau laki-laki nih, Pak, ya. Hubbus syahwati minan nisa. Punya syahwat, senang kepada wanita. Kecuali laki-laki laknat, ya, yang mengingkari kodratnya. Seharus cinta perempuan, cinta sama laki-laki, itu saya bilang laki-laki laknat itu. Ya, sudah banyak wanita, kan, jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki. Nah, laki-laki juga yang disodohnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam Islam, ini dalam Islam, Pak, ya, dalam fikih Islam, bukan dalam undang-undang kita atau hukum positif, ya. Ini nanti disalahpahami orang, ya. Dibilang pula radikal, Ustaz. Dalam hukum fikih Islam, sodomi, liwat itu hukumnya mati. Iya. Baik dia yang sudah nikah ataupun yang belum, mati, Pak. Kata disebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah oleh Sayyid, ya, Salim itu.
Kata Nabi, beliau dukilkan hadis yang sebagian ulama mensesuaikannya tentang pelaku liwat itu, faqtulul fa'il wal maf'un. Bunuhlah pelaku dan yang dilakukan kepadanya kalau dia senang. Jadi dua-duanya mati, kecuali yang satunya dipaksa, itu enggak. Ya diperkosa misalnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat luar biasa, Pak. Iya. Jangankan kita ya yang enggak hafal Al-Qur'an 30 juz, ada yang hafal 30 juz itu yang dilakukan. Nauzubillahi, bahkan menjadi juri pula, ditonton senasional. Nauzubillahi. Maka kita hati-hati betul, Pak, ya, dengan fitnah syahwat itu. Tidak hanya pada wanita, pada laki-laki pun kita hati-hati. Anak kita yang laki-laki hati-hati juga, Pak. Jadi sebelum kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren itu, kita tanya dulu ya, kita lihat dulu trik rekor pesantren itu seperti apa. Nah, nanti bahaya anak laki-laki kita, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang luar biasa fitnah di akhir zaman ini. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, kita masuk pada dalil yang berikutnya. Namun karena sudah masuk waktu Isya, ya kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar. Allah Akbar. La haula. La haula. La haula wa la
La ilaha illallah. Bismillah. 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 Ya, kita lanjutkan kembali. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa lahuma anhu. Dan bagi mereka berdua, yakni Imam Al-Bukhari dan Muslim, darinya. Jadi hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara kata Rasul. Apabila 3 perkara itu fihi, ada di dalamnya pada diri seseorang gitu. Apabila diri seseorang memiliki 3 perkara ini, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapati dengan 3 perkara tersebut manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman kata Rasul, hendaknya cinta kepada Allah nomor 1 Pak dalam kehidupan kita. Lebih kita cintai dari apapun yang ada di alam semesta ini. Apapun yang ada, Allah dan Rasulnya, sudah itu yang pertama kita cintai dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Jadi mencintai karena Allah, itu yang kedua. Jadi kalau kita mencintai siapapun harus dasarnya karena Allah. Maka keliru hadirin kalau ada orang yang mengatakan abang itu suka sama adik karena Allah, itu tidak karena cinta sama adik. Itu keliru, jangan seperti itu. Harus kita suruh, seharusnya kita bilang kepada suami kita, "Mas, kalau Mas sayang sama adik, sayangilah adik karena Allah." Itu yang benar. Ya, ini enggak. Ya, itu karena Allah aja itu gitu. Kalau bukan karena Allah enggak cinta sama adik. Memang harus seperti itu. Seorang muslim itu harus prinsip hidupnya semuanya harus karena Allah, itu prinsip hidup. Harus karena agama. Walaupun orang-orang kafir tidak suka, orang kafir akan meledek kita, kalian mabuk agama. Lebih mending daripada mabuk dunia kayak kalian gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan. Ya, tidak apa-apa Pak, mabuk agama, nak dibilangnya mabuk, auzubillah. Ejekan, penistaan, cemoohan yang mereka lantur. Ketika kita umat Islam selalu mengedepankan agama, wajib kita dalam kehidupan ini harus kita berjalan sesuai dengan aturan agama. Ya, karena itu untuk apa kita hidup di dunia? Karena agama ya. Ya, karena kita hidup untuk menjalankan agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan itu aturan agama. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk menjalankan aturan agama, sehingga segala sesuatu harus kita timbang dengan syariat. Ya, tidak boleh dengan hawa nafsu kita, tidak boleh dengan pendapat kita, harus kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sudah mencintai seseorang karena Allah, baru nanti Pak kita Allah berikan manisnya keimanan tersebut. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa ayyakrahu an ya'uda fil kufri. Seseorang itu benci kembali ke dalam kekufuran ba'da in anqadahu Allah minhu, setelah diselamatkan oleh Allah dari kekufuran tersebut, kama yakrahu an yulqa fin nar, sebagaimana dia benci, tidak mau dilemparkan ke neraka. Atau seseorang yang telah mendapatkan hidayah
telah bertobat dari dosa maksiat yang telah dia lakukan, maka dia benci setiap kali dia ingat dengan maksiatnya, baru dia akan diberikan oleh Allah hawalatul iman, manisnya keimanan. Bukan malah bangga, ya kalian ya baru minum itu, saya dulu minum nih, perut ini ya penuh dengan miras ini, lihat saya dahulu. Nggak boleh membanggakan maksiat. Baru ya minum 1 botol katanya, saya dulu minum bir ya 5 botol ya, biasa aja. Nah, itu nggak boleh. Seharusnya orang yang betul-betul tobat nasuha itu Pak, ketika ingat dia dengan maksiat yang dilakukan, nitik air matanya, menyesal, itu baru diterima. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, Rasul mengatakan an-nadamatu minat taubah, penyesalan itu bagian dari tobat. Artinya tidak ada tobat bagi orang yang tidak menyesali dari dosa yang pernah dilakukan. Apalagi bangga. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari, ya, setiap manusia itu, setiap hamba Allah itu diampuni dosanya oleh Allah. Illal mujahirin, kata Allah. Mujahir, kecuali orang-orang yang membanggakan, menampakkan dosanya, bangga dia dengan dosanya, itu nggak diampuni Allah. Kenapa? Karena dia tidak tobat. Karena orang yang tobat itu Pak, dia akan menyesal terhadap dosa yang dia lakukan, tidak berani dia membanggakan dosa dan maksiat. Dia tutup rapat-rapat, tidak dia kasih tahu seorang pun, hanya Allah Azza wa Jalla aja yang tahu, karena dia betul-betul menyesalinya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga ini, kalau seorang ingin merasakan manisnya iman, dia betul-betul benci untuk kembali ke kekufuran. Dia betul-betul benci untuk kembali bermaksiat kepada Allah. Misalkan dia tobat dari maksiat riba, jadi dia betul-betul benci dengan riba itu. Tidak mau lagi dia balik gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin, kemudian dalam sebuah riwayat, la yajidu ahadun halawatal iman hatta, kemudian disebutkan hadis yang di atas ya. Tidaklah seseorang mendapati manisnya keimanan sampai yang 3 hal itu. Yang pertama, sampai Allah dan Rasulnya lebih dia dicintai dari siapapun di dunia ini. Kemudian yang kedua, dia mencintai seseorang ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia benci, dia tidak mau lagi kembali kepada kekufuran, sebagaimana Allah telah menyelamatkannya dari kekufuran itu. Sebagaimana dia benci, dia tidak mau, dilemparkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ya berduka, saya pribadi ketika mendengar ya khabar wafatnya salah seorang ya asatizah yang telah banyak jasanya menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan tauhid, ya, abuya kita Syekh ya Ustaz Onur Rafiq ya hafizahullah taala. Beliau pengasas Mahat Al-Furqan di Gresik itu, dan sudah banyak ya murid-murid beliau yang juga menjadi dai, menjadi ustadz yang menyebarkan sunnah, yang memberantas kesyirikan. Kemudian jasa-jasa beliau banyak sekali. Di antaranya ada buku yang dipakai di mana-mana di pondok Indonesia biasanya, ya, yaitu buku Mukhtarat ya fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh beliau, dan kami termasuk yang mempelajari buku itu ketika mondok dahulu. Ya, maka kita merasa sedih sekali, dan ini adalah tanda Allah Azza wa Jalla telah mulai mencabut ilmu itu Pak. Sedih kita ya. Innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa la naqul illa ma yurdi Rabbana Azza wa Jalla. Ya. Jadi Rasulullah dalam hadisnya yang sering kita dengar bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma ya intiza'an yantazi'u minan nas. Allah itu tidaklah mencabut ilmu itu langsung Pak dari manusia, walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama. Akan tapi Allah itu mencabut ilmu itu dengan
mewafatkan para ulama. Kalau ulama yang lurus sudah banyak yang wafat, fa idza lam yatruk aliman, ya, kalau seandainya banyak ulama yang telah wafat, tidak ada lagi orang yang berilmu, apa yang terjadi, Pak? Ittakhadhan nasu ru'asan juhalan. Manusia akan menjadikan pemimpin yang bodoh, ya, para ulama-ulama yang dianggap ulama gitu ya, namun bukanlah ulama yang sebenarnya. Fasu'ilu, ditanyalah orang-orang bodoh ini, fa'aftau bi ghairi ilm, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu, fadhallu, maka mereka sesat, wa adhallu, dan menyesatkan manusia. Ini diantara dampak negatif musibah dari dicabutnya ilmu agama. Orang-orang akan menjadikan ulama yang bukan ulama. Orang-orang akan menjadikan ustadz yang bukan ustadz. Dianggap ustadz yang sudah keren, na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia berfatwa lah, ya, tanpa ilmu, ya, maka dia sesat, ya, dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu, ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih baik bagi kaum muslimin dan mengampuni dosa-dosa beliau, ya, dan memberikan kelapangan serta nikmat di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semua yang benar itu tentu datang dari Allah semata, yang salah, khilaf dan keliru ini dari kami pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.